It's been a really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Manajemen Universitas Satria Insan Cendekia. Mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sedang membuat proyek video podcast atau talk show dengan berjudul Media Sosial dan Akhlak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sisila Ramadhani dari Prodi Manajemen dengan NIM 202512700018. Saya Desita Maharani dengan NIM 202512700041. Saya Prisa Maudia Solehati dengan NIM 2025127003. Saya Frida Felrohma dengan NIM 2025-12-700-1111. Oke, Baik, terima kasih. terima kasih. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan selamat datang di podcast kita hari ini. Jadi di episode hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penting banget nih guys, yaitu tentang media sosial dan akhlak. Karena sekarang media sosial tuh udah jadi bagian dari Sehari-hari kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur, mau makan, mau mandi, mau beraktivitas, intinya pasti ada semua sih. Oke. Nah, tapi pernah nggak sih kepikiran kalau apa yang kita posting, komentar, atau share itu juga mencerminkan akhlak kita? Makanya hari ini aku nggak sendirian nih guys, udah ada teman-teman kita. Boleh perkenalkan diri? Apa aku? Iya. Aku Prisa Maudia Solehati. Aku Frida Felrohma. Aku Desita Maharani. Saya Sisila Ramadhani. Oke, halo semuanya. Halo. Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat saat ini. Ribuan lowongan kerja online paruh waktu marak bertebaran di media sosial. Banyak akun-akun pribadi yang tidak jelas profilnya lalu lalang di beranda Instagram. Musikus sekaligus politikus Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena dianggap melakukan tindak pidana ujaran kebencian yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Oke, langsung aja nih. Menurut kalian, media sosial sekarang lebih banyak membawa pengaruh positif atau negatif sih menurut kalian? Menurut aku sebenarnya tergantung cara kita gunainnya ya. Karena media sosial itu bisa jadi tempat belajar, cari informasi, bukan nambah relasi juga. Betul banget. Jadi sebenarnya media sosial tuh netral juga, tergantung sama penggunanya juga.
Iya, tapi di sisi lain banyak juga dampak negatifnya. Misalnya orang jadi gampang menghina di kolom komentar karena merasa aman di balik layar. Dan juga kadang orang ngomong di media sosial tuh lebih kasar dibanding pas ngomong langsung, karena berita hoax gampang banget nyebar dan gampang banget orang untuk percaya. Dan sekarang banyak orang yang terlalu fokus mencari validasi dari media sosial. Kalau postingannya like sepi, langsung overthinking atau minder gitu. Nah itu sih relate banget ya sama kehidupan yang sekarang. Pesatnya perkembangan media sosial menjadikan informasi sekecil apapun cepat sampai ke masyarakat. Sayangnya pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan mana yang salah atau hoax. Hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah-olah benar. Hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini. Tidak hanya informasi berupa tulisan, tetapi juga gambar, bahkan video. Sejumlah penelitian di luar negeri dan Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat masyarakat Indonesia malas membaca buku, tapi sangat suka menatap layar gadget berjam-jam, ditambah paling cerewet di media sosial. Kecepatan jari untuk like, komen, dan share dinilai melebihi kecepatan otaknya. Padahal informasi yang disajikan belum tentu benar. Ujungnya masyarakat Indonesia menjadi sasaran empuk untuk provokasi dan hoax. Kalau ngomongin akhlak nih ya teman-teman, menurut kalian gimana sih cara menjaga akhlak di media sosial pada zaman sekarang ini? Menurut aku yang paling penting tuh jaga ucapan aja sih. Terus walaupun cuma lewat ketikan, tetap aja tuh bisa nyakitin orang lain kan. Iya benar, karena kadang kalau orang mikir cuma bercanda lah, tapi juga dia gak sakit hati. Padahal yang bisa bicara nanti sakit hati. Betul. Terus juga jangan gampang nyebar informasi yang belum jelas dan ketentuannya benar gitu. Soal kalau ternyata hoax, kita juga kan ikut bertanggung jawab. Dan ya akhlak di media sosial juga bisa dilihat dari cara kita menghargai orang lain, misalnya gak body shaming gitu, gak nyindir berlebihan, dan gak ikut cyberbullying gitu guys. Setuju banget sih, kadang kita tuh lupa kalau di balik akun itu ada manusia juga yang punya perasaan sendiri. Apalagi sekarang banyak banget konten yang sengaja cari sensasi demi viral kan. Padahal belum tentu baik untuk tontonan. Makanya penting banget punya filter sebelum posting sesuatu. Gitu. Nah,
Sekarang kita masuk ke tips nih ya teman-teman. Menurut kalian nih, gimana caranya menggunakan media sosial dengan sehat dan tetap menjaga akhlak? Kalau aku pertama harus bisa membatasi bermain media sosial, jangan sampai terlalu kecanduan. Terus follow akun-akun yang postingannya bermanfaat, berpositif, karena apa yang sering kita lihat juga bisa mempengaruhi pola pikir kita. Kalau aku sebelum posting biasanya mikir dulu, ini bakal bermanfaat nggak ya gitu, atau malah nyakitin orang. Dan jangan mudah bandingin hidup kita sama hidup orang lain, karena yang ditampilkan di media sosial itu gak sesuai sama kehidupan nyata ini. Bener banget tuh. Kadang kita lihat hidup orang tuh kayak kelihatannya sempurna, padahal belum tentu di kenyataannya begitu. Yes. Intinya di media sosial itu boleh dipakai, tapi jangan sampai mengubah sikap dan akhlak kita yang jadi buruk. Oke teman-teman, gak kerasa nih kita udah sampai di akhir podcast ya. Dari obrolan hari ini kita bisa belajar kalau media sosial itu sebenarnya punya banyak manfaat, tapi penggunaannya itu tetap harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Bijaklah dalam berkomentar, tidak menyebarkan hoaks, menghargai orang lain, dan menggunakan media sosial seperlunya adalah hal-hal sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikut ngobrol hari ini. Dan terima kasih juga buat semua yang udah nyaksiin podcast hari ini. Semoga obrolan kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Hahaha.